semuanya. Ya, hari ini kita akan kembali belajar pada materi pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran prakarya pertemuan kedua. Jadi, anak-anak sebelumnya kita sudah belajar ya, apa itu prakarya dan tentang bahan serat alam. Jadi, kita akan melanjutkan materi kita sekarang adalah produk dan proses kerajinan bahan serat. Jadi syarat-syarat perancangan benda kerajinan itu ada syaratnya. Yang pertama ada kegunaannya, kemudian ada kenyamanan, kemudian ada keluasan, kemudian ada keamanan, dan ada keindahan. Jadi syarat ini perlu kita perhatikan dalam membuat produk kerajinan tangan. Kenapa? Karena benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis. Jadi untuk nilai kegunaannya, contohnya kan, dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Seperti kerajinan mangkuk untuk wadah sayur. Jadi apa kegunaan kerajinan yang kita buat? Kemudian kenyamanan, comfortable. Jadi benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya cangkir didesain ada gagangnya atau ada pegangannya supaya kita nyaman. Kalau misalnya bendanya yang di dalam cangkir itu airnya panas, kita bisa nggak kepanasan ketika memegangnya. Kemudian keluasan, maksudnya itu benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Seperti sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Jadi kalau sepatu dibuat nggak sesuai dengan ukuran kaki kita, tentu pemakainya tidak merasa nyaman. Jadi penting ya diperhatikan keluasan. Kemudian yang keempat, keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Jadi penting ya diperhatikan keamanan. Lalu yang kelima ada keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Jadi keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya ada dari bentuknya, kemudian ada hiasan atau ornamen-ornamen yang ada pada benda tersebut, kemudian dan bahan bakunya. Jadi ketika kita membuat sebuah karya, penting diperhatikan 5 hal ini. Lalu, bagaimana proses penciptaan? Yang pertama, kita harus pastikan bahan dan jenis kerajinan. Kerajinan apa yang mau kita buat? Lalu yang kedua, penggalian ide dari berbagai sumber. Jadi kita perlu banyak sumber, kira-kira bagaimana bentuknya nanti kita buat, adakah seperti ini, adakah begini, seperti itu. Jadi kita perlu melihat-lihat atau menggali ide-ide dari berbagai sumber. Kemudian yang tiga, buat beberapa sketsa karya. Jadi kita buat sketsa karyanya. Kemudian yang keempat, tentukan sebuah karya terbaik. Jadi dari 4 sketsa itu atau yang kita buat sketsanya yang mana yang terbaik. Lalu yang kelima, kumpulkan alat dan bahan. Baru ini kita siap-siap untuk membuatnya. Dan yang keenam, pembuatan karya kerajinan. Jadi yang keenam itu kita udah buat karena bahan-bahannya sudah kita persiapkan, lalu kita buat. Lalu yang ketujuh, kita evaluasi karya kita. Masih ada yang nggak tepat nggak ya setelah jadi? Lalu kita revisi, kita perbaiki lagi. Kita buat lagi. Jadi kita buat dulu kerajinan apa lagi yang mau kita buat. Oke, paham ya prosesnya? Nah, sekarang kita belajar produk kerajinan serat tumbuhan. Jadi, yang pertama bahan serat tumbuhan. Di bawah ini merupakan bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari. Jadi, kalau dari tumbuhan itu kita keringkan aja bahan-bahannya dan menggunakan sinar matahari, digunakan secara alami. Nah, ini adalah contoh serat dari tumbuhan. Ada serat pelepah pisang, nah ini. Kemudian ada serat daun pandan, bisa digunakan juga ya untuk kerajinan. Kemudian serat eceng gondok. Nah,
Kalau kita bisa lihat, kira-kira ini nih. Ini adalah gambar-gambar ini tadi dari pelepah pisang, kemudian ini pandan berduri, ini dari eceng gondok. Jadi setelah ini baru kita keringkan menggunakan sinar matahari. Ya, alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Tentu dalam proses produksi ada alat-alatnya ya. Ya, yang pertama kita bisa lihat di sini ada gunting, pisau, ini cutter ya. Kemudian pisau, ada lem tembak, dan di sini ada jarum jahit. Jadi kita penting mempersiapkan alat-alat dalam memproduksi kerajinan serat tumbuhan. Ya, kemudian apa lagi? Nah, ini ada mesin yang dapat digunakan untuk mengolah daunnya. Kemudian yang ini ya. Kemudian ada mesin jahit, kemudian ada alat tenun, kemudian ada mesin pemisah sabut kelapa. Ini contohnya. Jadi selain daripada menggunakan secara manual, bisa juga menggunakan alat. Ya, ini adalah produk-produk dari kerajinan serat tumbuhan. Ini ada dari pelepah pisang, kemudian ada dari eceng gondok, kemudian ada dari pandan, kemudian ada dari rumput lingi, kemudian ada dari rumput ketak. Ya, di sini ini ada contoh-contohnya ya. Ini ada rumput lingi dan rumput ketak. Mungkin kamu jarang mendengarnya. Ini adalah tumbuhannya. Ya, sekarang kita masuk produk kerajinan serat hewan. Selain daripada tumbuhan, ternyata ada produk kerajinan serat hewan. Jadi yang pertama bahan serat hewan. Bahan serat hewan itu ada yang serat wol dari bulu domba, kemudian ada serat sutra dari kepompong, yaitu ular sutra, kemudian ada serat dari bulu alpaca. Ya, ini adalah serat dari hewan. Nah, sedangkan alat produksinya juga ada. Alat untuk memproduksinya ada gunting, kemudian ada alat pencukur bulu, baskom, dan jarum jahit. Dan kalau untuk mesinnya, mesin yang digunakan supaya lebih mudah mengolahnya ada mesin pemintalan, kemudian ada juga mesin penggulung benang hasil pemintalan seperti gambar ini dapat kita lihat. Ya. Produknya kerajinan dari serat hewan itu seperti ini ya. Ada rompi, kemudian ada shawl. Ya. Lalu kemasan produk bahan kerajinan serat. Ya, dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi. 4 fungsinya. Yang pertama bisa menjual produk. Ya, orang tertarik sama produk kita karena kemasannya. Kemudian melindungi produk. Yang ketiga, memudahkan pengguna produk dan memperindah penampilan produk. Jadi sangat orang lebih tertarik karena ada kemasannya. Jadi orang akan membeli kerajinan yang kita buat. Nah, di sini ada contoh proyek kerajinan serat. Ya, mungkin Ibu akan kasih tahu sekilas saja. Ini ada pembuatan rompi serat kayu. Ya, kamu lihat aja ya nak, kita nggak perlu buat ini, tapi Ibu kasih tahu proses-proses pembuatannya. Ini ada bahan-bahannya. Kemudian ini ada alat-alatnya, karena alatnya cukup sulit untuk kita temukan, jadi kita nggak perlu buat ini. Ibu hanya memperkenalkan, ada contohnya. Lalu ini yang dipersiapkan, kita masuk ke pembuatan rompinya. Lalu di sini kita proses menempelkan rumbai. Nah, lalu kita lukis, dievaluasi. Nah, untuk anak-anak, ini tugas kita untuk minggu depan. Ya, anak-anak sampai sini aja pembelajaran kita. Semoga kamu paham dengan bahan serat ya, dan contoh-contohnya. Oke, bye-bye.